diawali dengan seorang ibu bernama Esther. Dia sedang memantau berita terkini tentang wabah di negaranya. Esther memiliki seorang anak yang bernama Alexa. Sejak kecil Alexa ditinggal ayah kandungnya bekerja di Australia, dan hingga kini sama sekali tak pernah menjenguknya. Karena kesepian, Esther pun menikah lagi dengan seorang pria bewokan bernama Leo. Dari bebenguknya si Leo ini terlihat temperamen, kasar dan pelit saat dipinta duit. Alexa yang sehari-hari sibuk kuliah online di rumah, lalu disuruh Esther untuk membersihkan ruangan dan mempersiapkan makanan. Ceritanya hari ini juga teman-teman Esther akan berkunjung ke rumah dan melakukan reuni. Bukan hanya itu, mereka juga berniat untuk menginap beberapa hari. Untuk berlibur dari kesibukan monoton yang setiap hari mereka lakukan, tak berselang lama, Leo tiba di rumah sambil membawa perlengkapan makanan. Dia langsung memanggil Alexa untuk membantu membawakan perlengkapan itu ke dalam rumah. Tapi bukannya masuk dulu buat rebahan, Leo malah mengabarkan kalau dia akan kembali pergi karena ada urusan mendadak. Alexa disuruh mengabari Esther kalau Leo akan pulang larut malam. Siang harinya satu persatu teman dari Esther terlihat sudah tiba di rumah. Mereka adalah Willow dan Ason. Ketiganya terlihat sangat akrab dan merasa senang karena bisa bertemu lagi setelah sekian lama terpisah. Si Willow ini bekerja sebagai artis yang cukup terkenal, sementara Ason punya usaha yang menjanjikan di kota. Sembari menunggu satu teman mereka yang belum tiba, Esther lalu mengajak teman-temannya untuk beristirahat di dalam rumah. Dia kemudian memanggil Alexa untuk menyapa para tamu. Willow dan Ason sampai terkagum-kagum melihat Alexa, yang kini sudah tumbuh dewasa dengan paras cantik idaman para duda. Setelah berjam-jam menanti, teman mereka yang bernama Amparo pun akhirnya telah tiba. Dia datang bersama dengan supir pribadi muda bernama Gaspar. Malam hari pun tiba, mereka lalu berkumpul di luar untuk bermain mahjong. Para tamu ini akan tinggal alias menginap di rumah Esther selama 3 hari 2 malam. Di sisi lain, si Gaspar yang busung lapar ini langsung pergi ke dapur untuk mencari makanan. Dia sempat takjub melihat kecantikan Alexa yang aduhai. Setelah minum air, Gaspar dipersilakan untuk ngambil makanan duluan oleh Alexa. Sementara Alexa dan Big Boy pergi ke ruang tamu untuk mempersiapkan hidangan makan malam. Tak butuh waktu lama, semua makanan telah tersusun rapi di meja. Alexa lalu memanggil Esther dan teman-temannya untuk makan malam bersama. Di sini Alexa mendapat hujan pujian karena ternyata masakannya sangat mantap. Esther pun menjelaskan kalau anaknya sedang sekolah di jurusan tata boga. Jadi wajar saja kalau dia jago masak dan paham selera rakyat. Setelah lelah memasak dan menyiapkan makanan, Alexa melipir ke belakang rumah untuk bersantai. Di sana juga ada Gaspar yang langsung mengajaknya berbincang. Ternyata umur mereka ini sebaya, jadi tak butuh waktu lama untuk akrab. Bahkan Gaspar sudah berani langsung menanyakan akun Instagram milik Alexa. Tak berselang lama, Amparo datang ke parkiran sambil memasang wajah bad mood. Rupanya dia kalah saat main mahjong. Melihat hal itu, Gaspar langsung menghampiri sang majikan untuk melayaninya dengan alasan minta dipijit. Nah ternyata selain jadi supir, si Gaspar ini juga nyambi jadi selingkuhan Amparo. Mereka langsung masuk mobil untuk adu gabrut. Setelah dipuaskan, Amparo merasa moodnya sudah kembali. Dia lalu menghampiri meja mahjong untuk bermain dengan teman-temannya. Sementara itu, Gaspar yang gabut segera kembali ke dalam mobil. Di sini dia mengirim pesan pada Alexa dan memuji makanannya yang sangat enak. Beberapa jam berlalu, Leo akhirnya sampai di rumah. Baru juga datang dia langsung memarahi Gaspar yang membuang puntung rokok sembarangan. Saat Leo menghampiri Esther dan teman-temannya, seketika keceriaan mereka hilang. Sikap Leo yang dingin dan pika sebelen membuat mereka merasa terganggu dengan kehadirannya. Setelah memastikan semua orang sedang sibuk main mahjong, Leo bergegas mencari Alexa. Ternyata si Leo ini selalu menggabrut Alexa saat istrinya sedang lengah.
Alexa pun tidak bisa menolak dan hanya bisa gogodek melihat kelakuan bejat ayah tirinya. Malam harinya, Gaspar dan Alexa ikutan main mahjong bersama Willow dan Ason. Sementara Esther dan Amparo sudah tidur duluan karena kelelahan bermain mahjong siang tadi. Permainan kali ini sangat sengit, sampai tak terasa waktu sudah hampir subuh. Karena faktor umur, Willow dan Ason sudah kelelahan dan menyuruh Gaspar untuk membereskan meja. Alexa juga berinisiatif untuk membantu agar cepat selesai. Namun di sini Gaspar yang playboy langsung mengeluarkan jurus rayuannya pada Alexa. Tapi baru juga mau pemanasan, Amparo langsung datang ke sana untuk mencari Gaspar. Alhasil Gaspar panik dan beralasan kalau dia baru selesai cuci muka di belakang rumah. Amparo yang tak mau tidur di rumah memilih untuk beristirahat di mobil, dan Gaspar disuruh untuk menjaganya. Tapi karena si Gaspar masih pusing karena singkongnya belum diperas, langsung kembali mencari Alexa. Dia nekat naik tangga untuk mencapai lantai 2 yang merupakan kamar Alexa. Disinilah kegiatan adu gabrut yang penuh gaya dilakukan dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, Leo terkejut mencium bau pandan dari kamar Alexa. Di sini Alexa langsung kena marah dan dicemuh oleh si Leo. Alexa yang muak dengan kelakuan sang ayah, segera pergi ke mobil untuk menemui Gaspar. Di sini Alexa mengatakan perasaannya yang merasa tersiksa saat tinggal di rumah. Alexa ingin sekali kabur dan jauh dari Leo. Namun tak lama kemudian, Amparo menghampiri mobil untuk menemui Gaspar. Dengan cepat Alexa bersembunyi di belakang mobil. Nah, disinilah dia tahu kalau ternyata si Gaspar adalah simpanan Amparo. Mereka bahkan sudah sering adu gabrut di dalam mobil ini. Jelas saja Alexa kecewa berat karena sebenarnya dia menaruh rasa pada si Gaspar. Di sisi lain terlihat Leo yang masih kesulitan menghadapi para rentenir yang datang ke rumahnya. Pandemi kali ini benar-benar membuat usaha Leo berantakan. Pasalnya mereka punya usaha perkebunan yang butuh transport dan orang banyak untuk pengelolaan. Tapi karena lockdown semuanya terhambat, dan yang tersisa hanya hutang yang menggunung. Tak ingin suaminya terus-terusan murung, Esther lalu menyuruhnya untuk menggantikan bermain mahjong. Demi mewaraskan pikirannya, Leo pun setuju dan segera duduk semeja dengan Amparo dan Willow. Permainan itu berlangsung seru, sampai tak terasa malam sudah kembali datang. Setelah banyak mengobrol tentang berbagai hal, Amparo dan Leo mulai terlibat konflik karena tak bisa menjaga obrolan mereka. Si Leo awalnya menyindir Amparo yang gagal terpilih jadi anggota DPR. Amparo yang juga sedang rungsing karena terus kalah main mahjong, lalu balas mengejek Leo yang punya banyak hutang. Amparo bersyukur karena hidup bergelimang harta, jadi tak pernah punya hutang sepeser pun pada orang lain. Hal itu membuat situasi memanas, risih karena dipandang sinis. Amparo memilih untuk beristirahat sejenak di mobilnya. Namun bukannya rebahan, Amparo ternyata mengambil senjata yang dia bawa untuk berjaga-jaga. Leo juga tak tinggal diam, dia pergi ke gudang belakang untuk mengambil senjata. Setelah itu, mereka kembali duduk di meja dan menyembunyikan senjata masing-masing. Dari sini suasana semakin terasa mencekam. Amparo dan Leo makin terang-terangan menyinggung masalah pribadi mereka. Dengan berani Amparo mengatakan kalau dia sebenarnya tahu kelakuan bejat Leo dengan Alexa. Si Leo yang tak terima langsung membalas dengan mengatakan kalau dia juga tahu kalau Amparo dan supirnya juga terlibat perselingkuhan. Amparo yang sudah berada di puncak emosi, langsung mengeluarkan senjata dan menembak ke arah Leo. Namun karena tembakan meleset ke kuping, Leo masih bisa berdiri. Amparo yang ketakutan langsung berlari ke arah rumah, namun Leo berhasil menembaknya hingga terjatuh ke dalam kolam. Gaspar yang saat itu sedang mencari majikannya juga jadi sasaran Leo. Dia dikejar dan ditembaki dari kejauhan. Suara tembakan itu membuat semua orang panik, termasuk Alexa yang melihat langsung bagaimana Gaspar didor depan mukanya sendiri. Alexa lalu berusaha kabur dengan berlarian ke tengah jalan, namun sebelum jauh si Leo berhasil menyusul dan langsung menjatuhkannya.
ketika Leo mengarahkan senjata, Big Boy datang dari belakang dan memukul Leo dengan balok kayu. Leo pun tak sadarkan diri setelah berkali-kali dihantam keras oleh Big Boy. Sementara Alexa yang panik terlihat histeris seolah tak percaya dengan semua kejadian mengerikan ini.